perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Visel Pasal Besi dengan NPM 103220009. Saya mahasiswa aktif di Universitas Teknologi Digital. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah manajemen personalia. Di sini saya akan mewawancarai HRD atau sekretaris yang berada di sebuah perusahaan yang bernama PT Nusa Dayana Food Indonesia. PT ini memproduksi coklat dan juga kopi. PT ini beralamat di Jalan Katapang, lebih tepatnya di Desa Ciborerang. Video wawancaranya akan saya tayangkan di sebelah ini. Perkenalkan Bu, saya Sandy dari mahasiswa aktif dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait manajemen personalia bagian SDM. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, di PT Ibu memproduksi apa saja Bu? Kalau di sini PT Nusa Dayana, nama perusahaannya ya. Kita produksi di bidang ini kopi sama coklat. Kopi sama coklat itu distribusinya tidak ke umum, melainkan biasanya ke semuanya itu multi level marketing, itunya produk yang kita bikin itu untuk ke situ gitu, jadi nggak dipasarkan di umum. Karyawan di sini ada berjumlah berapa? Di sini 11 sampai 25 orang. Apa saja yang menjadi tugas seorang manajer SDM di perusahaan Bapak Ibu? Di sini itu perencanaannya, pengaturan tugas untuk karyawan, terus untuk pengawasan di bidang produksinya gitu, sampai barang tersebut sampai dikirim ke buyernya ya. Ada berapa tingkat manajer di perusahaan Ibu? Dan di sini masih satu. Bagaimana proses rekrutmen karyawan dilakukan oleh perusahaan Ibu? Di sini ya apa sih, biasanya kedekatan pertemanan sih ya, nggak begitu. Jadi udah satunya saling kepercayaan aja. Jadi orangnya baik atau enggak ya kita ngelihat ke yang bawah gitu. Relasi Biasanya. Apa saja tahapan yang harus dilalui calon karyawan untuk dapat diterima menjadi karyawan di perusahaan? Ada tes juga ya, walaupun kita ada relasi, cuman ya tetap wawancara terakhir ya sama bapak ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam sistem perekrut karyawan di perusahaan Ibu? Maksudnya gimana? Faktor yang mempengaruhi sistem perekrutmen. Biasanya dari kalau yang karyawan tetap harus dari D3 sampai S1 ya. Kalau hanya untuk packing dan lain-lain SMA sih. Apa manfaat yang diharapkan dari proses seleksi karyawan di perusahaan Ibu? Agar lebih terlatih ya, untuk terlatih. Dianya tanggung jawab gitu, untuk apa yang dia kerjakan itu bisa tanggung jawab. Bagaimana proses seleksi penempatan posisi karyawan dilakukan di perusahaan Ibu? Biasanya juga pendampingan sama orang yang senior. Maksudnya kalau misalnya dia seniornya butuh untuk di bagian produksi, mungkin dia akan dilatih secara langsung sama senior secara langsung ya.
Jika ada tes yang dilakukan dalam rangka perekrut karyawan, tes dimaksud berupa apa saja, Bu? Tesnya tertulis sih, ada tertulis, ada wawancara terakhir ya, interview terakhir ya. Apakah selalu dilaksanakan orientasi karyawan terhadap karyawan baru? Nggak selalu, tergantung ininya, tergantung kebutuhan karyawan sendiri. Misalnya kalau untuk packing aja nggak terlalu harus ikut pelatihan apa ya, karena melihat sekali juga dia udah bisa gitu kalau. Apakah perusahaan menerapkan pelatihan dan pengembangan kapasitas pada karyawan? Enggak. Manfaat apa yang diharapkan melalui penerapan pelatihan dan pengembangan kapasitas karyawan jika ada? Jika ada, biar mereka itu lebih kerjanya biar tersusun ya, tertata, terus dianya bisa target kerjanya ya juga ada gitu, maksudnya kalau ada itu ya, karena udah dikasih pelatihan gitu maksudnya sebelumnya. Metode apa yang diterapkan perusahaan dalam melatih dan mengembangkan kapasitas karyawan? Metode untuk pengembangan biasanya itu ya training dengan pendampingan karyawan yang lama, yang udah lebih senior lah ya. Dasar perhitungan bagaimana yang dipakai perusahaan dalam menetapkan nominal kompensasi kepada karyawan? Kalau itunya seperti biasa UMR, tapi kita juga ngelihat loyalitas dia ke kerja, tanggung jawab sampai absensi itu kan dilihat juga gitu selain dari UMR gitu ya. Jadi tambahan. Betul. Jika ada karyawan yang sakit, apakah pihak perusahaan memberikan sesuatu seperti buah tangan sebagai wujud turut empati? Ya biasanya kalau kita dikasih, walaupun tidak besar, tapi setidaknya ya buah tangan tuh pasti ada gitu maksudnya. Untuk perusahaan sendiri itu wajib belum? Kalau dibilang wajib karena sudah terbiasa gitu, jadi jadi udah refleks gitu, kalau mau nengok harus bawa buah tangan kan gitu. Apakah di perusahaan ibu terdapat serikat pekerja? Nggak ada kalau di sini, belum. Cuman kalau untuk pendaftaran BPJS itu ada gitu, untuk karyawan tetap dikasih jaminan hari tua gitu, kayak berupa tabungan gitu ya, tabungan hari tua. Apakah menurut ibu serikat pekerja itu penting nggak buat perusahaan? Penting sih menurut saya sih, karena untuk melindungi karyawan. Kalau menurut saya sih perlu karena nggak hanya di kesehatan aja mungkin ya, kalau itu di serikat kerja itu, undang-undang serikat kerja saya juga belum tahu sih. Serikat yang saya tahu mah itu ya undang-undang perserikatan cuman hak karyawan itu rada diperhatikan lah dari jam waktu kerja gitu, udah nggak bisa misalnya lebih dari jam 4 itu sudah dihitung lembur kalau gitu kan. Kalau serikat kerja kan udah diperhatikan seperti itu, kalau di sini belum gitu, maksudnya ya loyalitas aja ke perusahaan gitu. Mungkin saja Bu dari saya Bu. Iya. Maaf jika ada pertanyaan yang menyinggung. Iya. Makasih banyak ya. Wow.